نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kemarin kalau tidak salah sudah sampai bab waswatil mar'ati fil bahr. Sudah? Kita lanjutkan bab berikutnya dari kitab Sahih Bukhari wa Jihad Syiah. Babu hamil rajuli imra'atahu. Bab hamil rajuli, hamli membawa rajuli seseorang. Artinya seseorang membawa imra'atahu, perempuannya, istrinya. Fil ghazwi, dalam peperangan. Duna tanpa ba'di nisa'ihi, sebagian istrinya. Jadi bab ini akan membahas tentang seseorang yang mengajak istrinya satu tok, tetapi istri yang lain ditinggalkan, tidak diajak. Dan tentunya ini pasnya itu bagi yang istrinya lebih dari satu. Jadi kalau kita bisa lebih dari satu, kita mau perangi, Pak. Kita ada semuanya repot. Nah, bagaimana? Ini babnya membahas. Jadi punya istri banyak, Rasulullah ini ya, punya istri banyak istri, dan kemudian Rasulullah mengajak salah satu, sementara yang lain tidak diajak untuk ikut berperang. Haddatsana Al-Hajjaj bin Minhal, haddatsana Abdullah bin Umar an-Numairi, haddatsana Yunus qala sami'tu az-Zuhri qala sami'tu Urwa bin Zubair wa Sa'id bin al-Musayyib wa Al-Qamah bin Waqqas wa Ubaydullah bin Abdullah al-hadits Aisyah, tentang ceritanya Aisyah. Kulun semuanya haddatsani menceritakan kepadaku, di sini kepada Zuhri. Jadi kan Zuhri mengatakan saya mendengar dari Urwa bin Zubair, dari Sa'id bin Musayyib, dari Al-Qamah bin Waqqas, Ubaydullah bin Abdullah, ya, ada 4 orang. Nah, kulun semuanya, 4 orang ini jadi haddatsani menceritakan kepadaku ta'ifatan, sekelompok, maksudnya sepotong, minal hadis, dari hadis. Jadi sebenarnya hadis ini berkaitan dengan hadisul ifki, Pak. Hadisnya kan panjang. Nah, hadis yang panjang ini gabungan dari riwayat dari banyak sahabat tadi. Jadi hadis yang panjang yang menceritakan tentang hadisul ifki itu bukan diriwayatkan dari seorang saja, tetapi Az-Zuhri mengatakan beliau mendapatkan riwayat yang sepanjang ini tentang hadisul ifki itu dari beberapa orang. Kalau disebutkan di riwayat yang lain itu baru juga lupa. Ya, sebagian menyempurnakan sebagian yang lain. Jadi kalau di ceritanya Allah bin Zubair, misalnya cerita begini nggak komplit. Jadi ya, kemudian cerita yang lain ternyata di tengah-tengah cerita yang diceritakan oleh Allah bin Zubair, ceritanya saya misalnya, dia di tengah-tengahnya ada tambahannya, ada kronologi yang lain. Ya. Pada prinsipnya dia dari keempat rawi ini tadi masing-masing menyempurnakan cerita yang lain. Pada Aisyah berkata, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak apabila
Arada, beliau hendak, beliau ini bermaksud ya, ajak kerja bahwasanya beliau keluar, maksudnya keluar di sini, keluar berpergian untuk berjihad, untuk berperang di jalan Allah. Awal beliau mengundi banyak saji di antara istrinya, karena istrinya banyak diadakan undian, ya. Nah, konon dijelaskan oleh ulama caranya undi seperti sampai sampai sekarang berbeda-beda. Tulis kertas, betul-betul masukkan kotak, kotak-kotak, kemudian jatuhkan satu yang keluar dia terpilih. Dan sampai sekarang masih ada. Jadi Abraham, nah, misalnya ini beliau mengadakan undian di antara istrinya. Pak ayat tuhuna, kemudian ya. Maka siapa di antara mereka, di antara para istri itu yang menuju keluar sahbuha bagiannya, kharaja biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar bersamanya, bersama istri yang terpilih. Fa'akra'a, maka beliau mengadakan undian. Bainana, di antara kami para istri. Ini kan yang cerita Aisyah. Jadi kebiasaan Rasulullah itu setiap kali mau keluar, beliau mengadakan undian. Nah, pas ini beliau mengadakan undian di antara kami, di antara para istri, di Ghazwatin Ghazah, pada suatu peperangan yang Nabi berangkat padanya. Fa'araja, maka keluar fiha padanya, pada kesempatan yang tadi, ya, sahih bagianku. Fa'aras dulu, maka aku keluar ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejadian ini ba'dama, sesudah unzila, diturunkan ayat al-hijabu, tentang hijab. Maksudnya diturunkan hijab, maksudnya diturunkan ayat tentang kewajiban berhijab. Baiklah, mari kita mulai sedikit demi sedikit. Jadi ini yang pertama dapat kita ketahui, dia bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu istrinya lebih dari satu. Istrinya lebih dari satu, hanya saja untuk umat beliau dibatasi maksimal 4, nggak boleh tambah. Kecuali kalau 4 itu sudah semuanya, enggak lagi 4 lagi nggak apa. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari satu. Kemudian yang kedua, Rasulullah mempunyai kebiasaan, karena Rasulullah ini kan orang yang adil, gitu ya. Jadi kalau misalnya dia mau diajak semua, repot. Naiknya naik unta. Kalau sekarang naik bis, bisa mau akan. Dulu naiknya unta, gitu. Repot kalau bawa semuanya. Begitu juga kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengadakan undian, nanti disangka pilih kasih. Oh, kita cenderung kepada yang paling muda, Nabi kok milih Aisyah, gitu. Atau milih yang tua, oh Nabi secara tua, gitu. Bagaimana? Maka untuk menjaga keadilan jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan undian. Kalau undiannya kan tidak ada perintah, semuanya dimasukkan, ya. Entah itu pakai cara yang sampai sepertinya kan dijelaskan oleh ulama, caranya undian itu memang banyak. Jadi ada yang pakai anak panah, makanya di sini kan sabi itu bisa diartikan anak panah. Karena kadang-kadang undiannya itu bentuknya dia kayak frame, dia bundar, kemudian di situ dimasukkan anak panah. Ya, di anak panahnya itu dikasih kertas atau dikasih nama, kemudian dikocok, kemudian dijatuhkan satu truk, dijatuh, apa namanya ini? Pada prinsipnya yang namanya undian itu sama saja, semua nama dikumpulkan, kemudian dikeluarkan salah satu, nah yang keluar itu ya terpilih. Nah itu kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau hendak keluar untuk safar maupun untuk berjihad di sabilillah. Nah, pada suatu saat beliau hendak berjihad, ya namanya di Ghazwatin Ghazah, yang dimaksud di sini adalah Ghazwat Bani Al-Mustaliq, ya. Ghazwat Bani Al-Mustaliq. Jadi pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan undian di antara para istrinya
wanita yang terpilih atau yang keluar adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah menjelaskan di sini, memang karena yang berkaitan dengan bab kan Abdul Rajuli imra'atahu fil wasmi duna ba'din, ya pembahasannya bukan hadis fikih, makanya hadisnya yang disebutkan di sini hadis yang pendek. Sehingga cerita Aisyah menceritakan bahwa kejadian ini tadi ba'dama undilal hijab, sesudah diturunkannya hijab, perintah untuk berhijab. Nah, kaitannya apa Aisyah menjelaskan tentang tepatnya kejadian ini? Tidak ditambah keterangan sesudah diturunkannya perintah untuk berhijab. Karena kan hadisul ifki itu salah satu penyebabnya karena ya para wanita mereka semua sudah pakai hijab. Jadi kalau sebelumnya belum ada perintah hijab, kita bisa tahu ini siapa, ini siapa, ini siapa. Ya. Tapi kali ini dia semua sudah berhijab. Nah makanya kalau sudah berhijab, ya maka yang bisa mengenali siapa ini ya orang-orang tertentu saja. Bagaimana itu misalnya hadis ini dia ya masih sopan tahu ini Aisyah, karena dia tahu apa mungkin bentuk wajahnya atau apa tinggi badannya atau model berjalannya atau gimana sebelum turunnya hijab. Jadi tahu oh ini jadi Aisyah, meskipun tidak hijab tetap tahu. Tapi kalau yang lain tahu jadi sopong. Nah karena semuanya sudah tertutup, yang tahu hanya sebagian saja, kemudian maka itu salah satu penyebabnya Aisyah kemudian tertinggal, dan yang bisa mengenali pada saat itu hanya salah satu seorang sahabat dan hanya tinggal satu saja. Nah kemudian berikutnya kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, yaitu beliau mengadakan undian. Ini dikatakan oleh Ibnu Battal, salah satu pensyarah kitab Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan ini sunnah. Jadi sunnah kalau kita punya istri banyak, biar kemudian kita mau pergi jauh, gitu ya. Jadi biar tidak ada terkesan kita pilih kasih, diadakan undian. Ya mungkin bisa kita praktikkan jika kita punya anak banyak. Wah Tina, ayah mau ke sana, siapa yang mau ikut? Biar tidak pilih kasih, ayah itu kasih berdiri, ya. Biar gini dia sekarang judi, biar adil. Karena ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar terjadi keadilan dan tidak saling ini. Kemudian yang pelajaran dapat kita ambil berikutnya adalah bahwa tatkala kita mempunyai istri lebih dari satu, maka yang harus kita jaga adalah keadilan. Ya. Yang harus kita jaga adalah keadilan. Walaupun kita usaha maksimal, kita saja tidak adil, tapi sebisa mungkin kita adil. Jangan sampai nanti terjadi ketidakadilan yang sangat tidak kita boleh kepada si bulan, atau juga isi tabdas, nggak pernah belajar sama sekali, dia mungkin badannya gemuk, buat-buatin, goncengin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Imam An-Nawawi dinukil oleh beberapa pensyarah. Di sebagian syarah disebutkan bahwa Imam An-Nawawi juga mengatakan bahwa mengadakan undian tadi adalah sunnah. Tapi sebagian yang lain, dia ada pensyarah yang menukil bahwa Imam An-Nawawi dan Imam Malik, dia mengatakan bahwa tatkala kita mau pergi, ya pilih itu saja salah satu. Tidak usah pakai diundi. Tidak usah pakai diundi. Kenapa? Karena undian ini sesuatu yang tidak harus kita lakukan. Kita karena memang darurat, ya, ada hal-hal yang menyebabkan undian ini tidak perlu. Misalnya dia mau perjalanan ke daerah sana. Nah, daerah sana itu kebetulan daerahnya istri ketiga. Ya wes langsung pilih istri ketiga aja biar lebih dekat dengan daerah sana. Misalnya kita mau ngajak di daerah Wonogiri. Ya istri ketiga istri yang
tinggalnya di daerah negeri misalnya begitu. Ya kita aja yang ketiga ini nggak usah pakai diundi sekalian. Nah, kalau diundi kebetulan jatahnya itu pertama rumahnya Jakarta, nanti malah nggak bisa sekampung sama orang negeri nggak bisa bahasa Jawa. Kan begitu. Allah Subhanahu Wa Taala itulah beberapa yang kita dapatkan dari hadis ini. Ada yang mengatakan bahwa ini sunnah, ya ini kita lakukan demi menjaga keadilan agar kita tidak berbuat balik, tidak berdekati dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, ya mengunduh undian ini kita gunakan manakala kita perlu. Manakala kita tidak perlu, ya jelas kita tidak perlu, ya sudah. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Babu ghazwatin nisa'i wa qitalihinna ma'rujal. Ghazwatin nisa, berperangnya wanita. Menjadi berperang. Wa qitalihinna, sama ya, kita yang berperang, membunuh, ya ikut dalam urusan pertempuran. Berperang ma'rujal bersama para laki-laki. Rijal ini jamaah jadi rajul, ya rajulun orang laki-laki. Kalau rijalun itu banyak orang laki-laki. Haddatsana Abu Ma'mar, haddatsana Abdul Warith, haddatsana Abdul Aziz an Anas radhiyallahu anhu qala lamma tatkala kana adalah yaum Uhud, hari perang Uhud. Inhal zaman nasu, orang-orang kocar kacir, ya bercerai-berai. Inhal zaman. Karena pada saat itu kan sebenarnya musim sudah menang, jadi orang-orang yang ditugasi sebagai tukang pemanah berada di puncak, mereka ingin ikut mengambil ghanimah yang sedang diambil oleh muslimin yang berada di bawah, karena mereka meninggalkan tugas Rasulullah SAW. Orang-orang kafir, orang musyrik, mereka hanya putar balik menyerang kaum muslimin dan muslimin tempat kocarkan ya pada saat ini. Kemudian lanjutnya, Ali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini menceritakan apa? Dia meriwayatkan dari Anas tatkala dari perang Uhud dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kala. Walaqad ra'aitu Aisyah, dan sungguh aku melihat Aisyah binta Abi Bakr, anak perempuannya Abu Bakar, wa Umma Sulaimin, dan Ummu Sulaim, wa innahuma, dan sesungguhnya keduanya la musammiratan. Musammiratan, kalau yang saya dapatkan pas mangkul itu mencincingkan baju. Karena kalau kita pakai gamis ini mau lari cepat, dia menolong korban, bukan kesulitan. Kalau dikit sedikit dia tanya sih. Langsung bertanya. Apa aku melihat? Anak ini melihat khadama sukihima. Nah, khadam yang saya dapatkan dari mangkul itu, khadam di sini bisa berarti tempat perhiasan, tempat gelang kaki. Ya, jadi sampai kelihatan, jadi ngangkatnya mungkin agak tinggi, ya, sehingga tempat gelang kakinya itu kelihatan, ya, betisnya itu kelihatan sedikit, ya, ujung betis paling bawah. Tangkuzani, keduanya memindahkan atau menuangkan al-irobah, gilbah, wadah air. Ini saking ingin memberikan minuman kepada muslimin yang sedang terluka, ya, mereka menuangkan gilbah, entah itu dituangkan untuk dipindahkan dari yang wadah gede dipindah ke wadah yang kecil, atau ya dari wadah-wadah yang kecil mereka bawa segera kemudian dituangkan ke mulut-mulutnya para korban. Wafa'iluhu, dan berkata yang lainnya, tangkulani, keduanya memindahkan al-kirobah, gilbah atau wadah-wadah air, ala mutunihima, pada mutun yang saya dapatkan dari mangkul, ya, saya mangkul yang saya dapatkan dari mangkul itu, mutun itu antara
punggung antara dua bunda di tengah-tengahnya. Jadi mereka memindahkan jubah pada air itu di tengah kunci di bawah. Karena kan jubah modelnya kalau sekarang kan plastik, kalau dulu kan dari kulit ya. Jadi mereka buat jubah itu di antara dua pundaknya ini. Punggung itu namanya punggung. Kemudian ini keduanya menuangkan jubah tersebut di afwahil qaum, pada mulut-mulut kaum orang-orang yang terkena luka pada saat itu. Kemudian terjadi keduanya kembali, sudah ambil dibawa, kemudian dituangkan ke para korban, kemudian habis balik lagi, ya baliknya untuk mengambil air fatah di aniha, lalu keduanya mengambil memenuhi jubah-jubah tersebut. Kemudian tajiani keduanya datang lagi kepada korban. Fatu perigon, lalu keduanya menuangkan jubah-jubah, menuangkan wadah-wadah air itu. Fi aqwal qaumi, pada mulut-mulut kaum. Kaitannya dengan bab jelas dia di sini. Ada dua sahabiah, Aisyah radhiyallahu taala anha binti Abi Bakar dan juga Sulaim. Keduanya ikut andil di dalam peperangan. Dan cuma yang jadi persoalan adalah babnya ini ghazwatin nisa wa qitalihin. Jadi seakan-akan yang dimaksudkan oleh Imam Al-Bukhari ini ya keduanya ini tadi ikut melawan musuh, namanya qital. Qatala yaqulu atau qatala yuqatilu, memerangi, berarti ikut ambil bawa senjata dan sebagainya. Tapi kok yang disebutkan di dalam hadis bawanya dirbah, bawanya wadah air. Dia tadi. Nah, sebagian mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan bah. Kalau yang lainnya ada kaitannya. Meskipun bagiannya membawa banyu, meskipun dia bagiannya cuma membawa air, tapi kalau diserang musuh mereka siap. Gitu. Nanti ada hadisnya, gitu ya, bahwa hadis yang lain, dia tatkala Ummu Sulaim kalau tidak salah juga, dia mendapati muslimin kocar kacir, dia minta izin pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, apakah saya boleh membunuh para laki-laki yang mereka melarikan diri dari peperangan? Begitu atau peperangan itu begitu sisi para 3 menit. Apakah boleh saya tanya wahai Rasulullah? Itu menunjukkan bahwa pada saat itu dia membawa senjata. Jadi andai kata musuh sampai menembus benteng kaum muslimin sampai ke ini bagian konsumsi misalnya seperti itu, ya mereka tetap akan melawan. Jadi ini yang dimaksud kaitannya dengan bab, mereka ikut andil di dalam peperangan walaupun tidak di baris paling depan. Andai kata musuh menyerang mereka juga siap untuk menyerang musuh. Dan berikutnya yang perlu kita bahas, saya contohkan dulu ya. Qauluhu qadar masukimah. Jadi di sini ada pembahasan dongkok sampai melihat betis. Padahal itu kan termasuk aurat wanita. Aurat wanita itu seluruh tubuhnya. Sebagian ada yang mengatakan rukhsah dari tampak kedua telapak tangan dan juga wajah. Tapi kok sampai kaki kelihatan ini gimana? Nah, ulama menafsirkan ini bukan melihat secara sengaja, tapi kebetulan saja karena kaki salut menurutnya keadaan sampai lari itu kelihatan, gitu. Jadi bukan cuma lagi di ngomong betul tidak. Tapi kalau itu kan masih ada melihat Allah tak sengaja bukan. Kayak kalau kita saya gitu tidak. Tapi karena memang keadaan yang sedemikian rupa sehingga tidak sengaja nampak itu tempat pergeseran wanita. Dan juga ada yang mengatakan bahwa tampaknya ini dia perang buktikan sebelum turunnya ayat hijab. Jadi karena belum ada ayat hijab berarti belum ada perintah
perintah untuk menutup aurat sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat, ya, makanya ya maklum saja tanpa betisnya yang pantau atau wadah perhiasannya. Kemudian Ibnu Battah bukan meneliti yang menjelaskan kalau di bab kemarin sudah diterangkan oleh Sabulus, ya, bahwa jihadnya perempuan itu kan haji, gitu. Jihadnya perempuan itu kan haji. Mereka tidak wajib berjihad, tapi mereka hanya sebatas tatawuf saja. Kalau mereka ikut ya tidak apa-apa, tapi tidak wajib berjihad. Ya, tetapi kok di sini ikut, ya memang kadang-kadang ya wanita itu dibutuhkan untuk membantu kaum muslimin, ya, misalnya untuk mengobati, misalnya untuk konsumsi dan sebagainya. Nah, meskipun mereka bagiannya itu bagian yang seperti ini, tidak bagian musuh, tidak bagian melawan musuh, bagiannya hanya mengobati, bagiannya konsumsi, tetapi mereka dihukumi sebagaimana orang yang berperang. Karena tanpa ada andil dari kaum wanita, ya, tanpa andil mereka, otomatis juga ya kurang sempurna yang jihadnya, Pak. Kalau misalnya semua menghadap musuh, tidak ada yang di bagian dapur, kan juga kan selapor, mau gimana? Pas ada yang terluka, tidak ada yang urus, mau gimana? Apa dibiarkan mati begitu saja, kan repot. Nah, makanya dengan adanya ini tadi, dengan adanya andil kaum wanita baik dalam pengobatan maupun dalam hal konsumsi, jadi dihukumi seperti orang yang berperang. Karena tanpa adanya ini tadi, maka peperangan juga tidak akan sempurna. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian sedikit mungkin kita mempelajari tentang seberapa besar keberanian umat Islam. Ternyata yang tidak disebutkan di dalam Al-Bukhari, disebutkan di sebuah riwayat bahwa Ummu Sulaim ini keberaniannya itu mengalahkan para laki-laki. Kenapa dikatakan dia keberaniannya mengalahkan para laki-laki? Sebagaimana yang saya ceritakan tadi, ini kejadiannya pada perang Hunain, ya. Dan kalau di perang Hunain, jabat kasar di dalam ayat. Jadi jumlahnya banyak sekali kaum muslimin. Wah, kalau jumlah kita banyak seperti ini pasti menang. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kekuasaannya pada saat itu muslim sempat bertahan. Nah, apa yang terjadi pada diri muslim pada saat itu? Kalau muslimin masa kaget, ternyata di muslim ini membawa 9 orang. Mungkin sekarang di nanti untuk bagian dapur yang kecil, tapi gede paling menjadi balung-balung hewan. Tadi yang gede kalau untuk menjadi balung-balung dewasa. Ya, dia membawa itu. Nah, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, aqtulu haula alladzina yanhazimuna anka. Apakah saya boleh membunuh mereka yang meninggalkan wahai Rasulullah? Yang mereka itu bercerai, boleh membiarkanmu begitu saja? Apakah saya boleh bunuh mereka? Berpaling dari peperangan. Tidak semestinya ini dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Dan keberanian yang luar biasa. Ada kemungkinan dia minta izin kepada Rasulullah SAW, meminta pertimbangan kepada Rasulullah, bolehkah saya cegah kemungkinan itu ya Rasulullah? Ya, ini kan luar biasa. Orang Islam saudara, tapi tak kalau mereka meninggalkan mereka kan? Ya, Muslim ini siap untuk mencegah tersebut. Tapi Rasulullah SAW dia tidak mengizinkan hal tersebut. Tapi Rasulullah SAW kemudian bersama Abu Sufyan dan Islam yang berbangsa, dia Rasulullah SAW maju. Ana Nabiullah, la kadhib. Saya ini adalah Nabi Allah. Tidak ada dusta. Saya benar Nabi Allah. Kenapa kalian melarikan diri? Tidakkah kalian yakin dengan pertolongan Allah? Ya, akhirnya dengan sebab perjuangan Rasulullah SAW akhirnya ya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan. Nah, kalau disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim, ya disebutkan dengan lafaz yang lain. Kalau yang tadi dia meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menghalangi orang-orang yang mereka berpaling dari peperangan. Kalau disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim,
dia membawa sebilah golok, kemudian dia mengatakan, ittaqattuhu, saya membawa ini, saya memegang ini. Dia, indana minni ahadun minal musyrikin, jika ada seorang musyrik mendekat kepadaku, waqaftu batnahu, aku akan bedah perutnya. Masya Allah, keberanian seorang wanita, berani apa? Paling tidak kita didik menjadi pemberani. Kalau misalnya kita sudah tidak jadi pemberani, anak kita waktu tidak kecil tidak jadi pemberani. Ya, subhanallah, wanita luar biasa itu Ummu Sulaim. Ini disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim. Fahadhi Ummu Sulaim, inilah Ummu Sulaim, ittaqadat iddatan liqatlil musyrikin. Disebutkan di dalam syarah dalam kitab Fathul Bari. Inilah Ummu Sulaim. Karena kan kaitannya dengan bab tadi. Babnya kan wanita berperang bersama para laki-laki gimana, gitu ya. Nah ini Ummu Sulaim, dia bersiap-siap, dia untuk memerangi kaum muslim. Bukan hanya bersiap-siap saja, wa'azam, dan dia ini sudah berazam bertekad nanti kalau ada satu orang saja, ya. Maksudnya bukan satu orang toh. Kalau ada salah seorang dari kaum muslimin datang, maka siap-siap untuk membedah perutnya. Ya, pasal hukumnya hukum rijal al-muqaddin, hukumnya wanita yang seperti ini tadi dihukumi sama sebagaimana orang-orang yang mereka sudah menghadang musuh di depan sana. Nah kemudian diriwayatkan juga dari Az-Zuhri bahwa di zaman Rasulullah SAW memang ada banyak para wanita yang ikut bersama Rasulullah SAW dalam peperangan. Seperti tadi contohnya Aisyah, kemudian Ummu Sulaim, memang mereka ikut. Ya. Tetapi tugas mereka yang kita dapatkan di dalam riwayat-riwayat tersebut adalah mereka mengobati orang-orang yang sakit, mereka juga memberi minum orang-orang yang haus, mungkin ada bagian yang berada di konsumsi. Tetapi Az-Zuhri mengatakan walam asma' bi imra'atin qatalat ma'ahu. Tapi saya belum pernah mendengar ada riwayat kalau perempuan di zaman Rasulullah SAW ini sudah ada yang ikut menerjang musuh. Ini menurut Az-Zuhri. Kalau ada riwayat yang lainnya ya berarti Az-Zuhri nggak tahu yang tersebut. Ya. Tadi bahwa kata Isa min Quraisy sudah Yarmuk, ya disebutkan di dalam syarah bahwa Az-Zuhri mengatakan pada perang Yarmuk banyak dari kaum wanita yang ikut berperang, ya, dan bahkan mereka mereka itu berkumpul bercampur baur dengan laskar-laskar yang lain, muslimin dan yang lain. Dan itu terjadi di khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Allah Subhanahu wa taala memang tatkala keadaan atau kondisi memang sudah tidak bisa memungkinkan untuk memisahkan antara kaum laki-laki dan perempuan, karena itu sudah terlalu malu, ya sudah kita bekerja luar biasa bihada darurat, ya campur baurnya laki-laki dan wanita pada saat itu sudah termasuk keadaan yang darurat. Tapi selagi mungkin ya dipisahkan antara kaum laki-laki dan perempuan dan sampai terjadi ikhlas. Kita lanjutkan satu bab lagi. Babu hamdin nisa al-kirah. Babu bab hamdin nisa, membawanya para wanita. Jadi para wanita membawa al-kirah, jadi sudah ya wadah-wadah air, jubah-jubah ilan nasi kepada manusia fil ghazwi, dalam peperangan. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال ثعلبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qasama, dia membagi murutan anting-anting baina nisa'in, di antara wanita min nisa'il Madinah, dari wanita Madinah, dibagi anting-anting. Babak yang tonjayidun, babak yang maka tersisa milkun, sebuah anting-anting jayidun.
yang bagus dan indah. Faqala lahu, lalu berkata kepadanya, man indahu, orang yang ada di tempatnya, maksudnya salah seorang di antara hadirin yang ada di tempat tersebut itu mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, aktif berikanlah hada ini, anting-anting dan penjahit yang bagus tadi, berikan ibnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati yang indaka ada padamu, maksudnya anak Rasulullah yang diberi oleh Umar bin Khattab. Yuriduna, yang mereka maksud dengan ibnata Rasulullah, anak perempuan Rasulullah itu adalah Ummul Kulthum bint Ali. Yang dimaksud adalah Ummul Kulthum, anak perempuan Ali. Jadi karena meskipun ini cucu, tapi dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasnya itu Ummul Kulthum ini anak perempuannya Ali. Kalau pasnya dengan Rasulullah itu adalah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Umar, lalu Umar berkata, Ummu Salim ahabku, lebih berhak untuk mendapatkan anting-anting ini daripada Ummu Kulthum. Wa Ummu Salim, sedangkan Ummu Salim itu min nisa'il Ansor, termasuk wanita Ansor, wanita penduduk Madinah. Dia memang termasuk orang yang membaiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaiat untuk memperjuangkan Islam sampai titik darah. Kalau Umar berkata, kenapa kau Umar dia mengedepankan Ummu Salim daripada Ummu Kulthum? Ya, ada sebabnya. Fa'innaha, karena sesungguhnya dia Ummu Salim itu karena adalah tasbiru lana kiraba yauma Uhudin. Dia ini tasbiru, saya mengatakan menuangkan, saya memindahkan, ya, al-kirobah jubah-jubah, karena untuk kami al-kirobah jubah-jubah pada ayat yauma Uhudin, pada perang Uhud. Ini ada yang mengatakan pula, kalau Abu Abdillah Imam Bukhari, tasbiru yang dimaksud tasbir itu adalah tahitu menjahit. Kan wadah-wadah air zaman dahulu itu terdiri dari kulit, ya, maka dijahit di sisi-sisi yang ada lubangnya itu dijahit biar airnya tidak tumpah. Jadi tasbir lana itu bisa menjahit jilbab untuk kami, ya, menjahit wadah air untuk kami. Bisa juga dimaknai tasbir di sini menuangkan atau membawa jilbab-jilbab wadah-wadah air untuk kami pada saat perang Uhud. Salah satu yang mengatakan bahwa tasbir itu dimaknai membawa atau menuangkan itu adalah Al-Qadiyah. Dia mengatakan yang dimaksud tasbir itu adalah menuangkan, membawa. Tapi Imam Al-Bukhari yang menyusun kitab Sahih Bukhari ini mengatakan tasbir itu tahlilu. Jadi ini menunjukkan bahwa yang pantas untuk mendapatkan bagian dari ghanimah peperangan, ya, itu ya yang banyak adanya di kalangan dalam perjuangan Islam. Jadi kalau di Ummu Salim ini kan termasuk orang-orang yang pendahulu yang masuk Islam, kemudian juga dia sudah banyak andil dalam perjuangan Islam. Ya, sementara Ummu Kulthum masih kecil. Nah, orang yang lebih dulu beriman, lebih banyak andilnya di dalam Islam, itu lebih pantas untuk mendapatkan bagian. Begitu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi yang banyak andilnya di dalam Islam
ini segera lebih berhak mendapatkan pertolongan. Kalau kaitannya dengan bab tadi, ya bahwa wanita membawa jubah-jubah kepada manusia di dalam peperangan. Jadi jelas ini yang dilakukan Ummu Salim tatkala perang Uhud, ya, dia membantu kaum muslimin menuangkan minuman kepada orang-orang yang terluka yang mereka kehausan, ya, di dalam perang tersebut. Jadi boleh wanita itu tampil di dalam peperangan dan tetap akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berjihad. Kemudian yang kedua, dalam hal mengobati orang yang sakit, dengan otomatis akan ya sedikit banyak, meskipun tidak mesti, ya sedikit banyak akan terjadi persentuhan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya mau ada tangannya yang putus, orang mau digigit, otomatis tangannya kan berbeda, tidak mungkin tangan mengubah diri tali. Jadi memang kalau di dalam hal-hal seperti ini, selagi memang membutuhkan tangan yang tidak mahram menyentuh tangan yang lainnya, ya jadi diperbolehkan. Tetapi kalau misalnya tidak butuh dengan itu, misalnya ngambil obat takut, ya ngambil seperti trauma, itu, ya tanpa harus menyentuh bisa, ya semestinya tidak dilakukan, karena bagaimanapun bersentuhan lawan jenis dalam Islam ini sangat dilarang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit kita pelajari ini menambah wawasan kita tentang ilmu jihad. Mudah-mudahan kita juga beri kekuatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkannya, karena itu yang terpenting dalam hidup kita. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.